Baik, saudara-saudara sekalian, kita kembali bersama sahabat kita, saudara kita, sesepuh kita, Bapak Baris. Kita akan melanjutkan bincang-bincang kita tentang kehidupan masyarakat kita yang konon terkenal masyarakat yang moderasinya berjalan dengan baik, sehingga di tempat kita ini, di Kaloran ini, tidak pernah ada gesekan-gesekan, perselisihan, terutama antar umat beragama. Saya ingin bertanya kembali kepada Bapak Baris, bagaimana kehidupan masyarakat Mengor secara kehidupan sosialnya, kehidupan perekonomiannya, dan sebagainya. Terima kasih atas waktunya. Selama ini menurut saya warga di Dusun Mengor itu ya kalau dikatakan meningkat ya biasa saja, tapi kalau dikatakan menurun itu ya tidak menurun. Setahu saya tidak pernah ada yang kelaparan, itu ya tidak ada. Masyarakat itu ya biasa-biasa saja. Bagi saya, prinsip saya, warga itu tetap rukun, guyup rukun. Bagaimana kita menjaga lingkungan agar tidak ada gejolak masalah kekurangan apapun. Kalau beberapa tahun yang lalu kami masih melihat bahwa warga Mengor ini masih ada beberapa yang bercocok tanam atau bertani. Tapi kalau sekarang saya lihat kok kayaknya tinggal beberapa. Sekarang itu yang bercocok tanam, yang pertanian itu bisa dikatakan hanya beberapa orang. Bisa dikatakan kalau 10 orang saja mungkin tidak ada. Sebagian besar itu kalau warga Mengor memang sudah yang usia lanjut, itu pensiunan. Yang kedua masih kerja PNS, kerja pedagang, masih buruh. Memang taninya itu ya berkurang kalau di Mengor. Tetapi masalah ekonomi saya lihat itu ya tidak pernah ada yang kekurangan, ya biasa saja. Ya, artinya begini Pak, kebanyakan kalau masyarakat petani itu biasanya yang masih memegang memegang tradisi gitu masih lebih kuat. Tapi karena Dusun Mengor ini warganya kebanyakan sekarang sudah bukan lagi petani. Petani tidak ada. Ya gampang karena sudah tidak banyak yang bercocok tanam atau berprofesi sebagai petani. Apakah adat, kebiasaan, kultur, budaya, kemudian pirukunan itu apakah masih berjalan seperti zaman dulu waktu masih banyak petaninya? Kalau sekarang masalah pirukunan itu meningkat tidak pernah kan? Iya. Pirukunan untuk bermasyarakat itu ya meningkat, langgeng, tidak pernah menyusut. Kalau buktinya kalau ada orang seripah itu saja, semua masyarakat apapun agamanya itu ya giat semua kok. Oh iya. Artinya masih terjaga, gitu? Masih terjaga. Tradisi itu masih terjaga. Kemudian dengan mulai beralih profesinya dari petani menjadi pegawai negeri atau menjadi pedagang atau yang lain-lain itu, terus lahan ini sekarang bagaimana? Apakah terus jadi nganggur atau bagaimana? Enggak, lahan itu kan yang mempunyai ladang itu kan hanya beberapa orang, tetapi sudah ada tanamannya. Kebanyakan ya banyak tanaman kopi sekarang. Tanaman tahunan ya, tanaman tahunan. Iya, betul. Kalau dulu kan orang bertani menanam jagung, ketela itu semua orang. Tapi kan sekarang kan enggak semua orang mempunyai ladang, hanya sebagian orang. Tapi yang punya itu sudah ditanami kopi semua. Maka dari itu bisa dikatakan taninya itu ya biasa saja, disambi buruh katakannya, ya itu bisa disambi kerja sepertinya Pak Marsudi itu ya taninya ya tani tenanan, tapi ya sudah disambi dengan nyuntik sapi dan sudah pensiun itu kan ya rada kepenak.
agak sedikit berbeda sama Kauman ya. Kalau Kauman ini mungkin masih Taninya 60% tenanan. ini masih petani ya. Iya. Sehingga kulturnya masih terjaga dengan baik. Nah, terus kalau misal ini ya, kan kalau dulu kan pemuka agamanya masih ya. Ya. Kayak kalau di Pantai Kosta ada Yoksin ya dulu ya. Di Katolik ada tokoh-tokohnya yang dulu yang sekarang kebanyakan kan sudah tidak ada. Termasuk Mengor yang dulu dikomandani Mbah Kabul itu juga sudah tidak ada. Apakah ada generasi berikutnya yang menjadi tokoh-tokoh agama di Mengor? Tokoh-tokoh agama di Mengor itu tetap ada. Misalnya Pancakosta, sungguh pun tidak ada pendetanya, tapi yang mendatangkan dari mana, tapi yang mengelola itu sudah ada, sudah tersusun. Pancakosta itu ketuanya siapa, sampai kepengurusan bendaranya, sekretarisnya itu sudah tertutur rapi. Ya, gitu. Kalau Katolik ya itu ya sudah tersusun. Kalau memang yang memberi pengarahan masalah keagamaan itu Romo dari Temanggung, tapi organisasi itu di staf Dusun Mengor ada yang ngurusi Katolik ya. Sampai GKJ itu tetap ada. Pengelola bahasa. Bisa maaf, zaman dulu Pak Yesus Tresno Sedo itu sudah ada penggantinya ya? Nah, sudah itu gitu. Pak Yesus sebelum meninggal itu sudah menanam kan Katolik kan ada seksi pembangunan, seksi pewartaan, apa itu. Mengor ini kan sedang melaksanakan pembangunan masjid ya. Itu apakah juga ada simpati keterlibatan orang-orang yang di luar? Nah ini itu saya gerakkan kerja baktinya itu ya satu dusun warga itu kerja bakti semua itu. Gitu. Dan ada yang memang tidak ada warga muslim ya? Enggak, ada yang mempunyai uang dari Katolik, dari Pantai Kosta itu kalau berangkat ketang 1 sak semen itu yang membawa itu. Ya setahu saya masjid di bawah itu kan ya dibongkar, ada pembangunan itu ya kerja bakti ya bersama-sama pembongkaran. Tetapi sekarang pembangunannya kan sudah ada kontraktor ya, kontraktornya sendiri. Tetapi sedikit banyak bantuan itu ya dari warga. Ada yang tahu itu ada. Setahu saya itu ada warga orang kita 5 sak, 1 sak itu lain agama itu, apalagi yang satu agama itu memang sudah ada bebannya. Iya. Unik gini. Apalagi yang satu Muslim itu kalau tidak tahu sedikitnya pribadi perorangan itu ya tidak kurang dari 2 juta itu. Kalau di luar itu ya luar agama yang tahu itu yang mempunyai rezeki yo. Orang kita sak yo bawa. Terus misalnya halal bihalal. Nah, halal bihalal itu prakteknya itu yang mempunyai moderator untuk caranya khusus halal bihalal itu ya dari warga muslim semua. Tetapi kerja umum entah itu pembenahan kursi, persiapan minuman dan sebagainya ya semua lapisan masyarakat gitu. Dan semua warga masyarakat memang saya tegaskan harus berangkat semua. Itu selama ini tidak pernah kok sing halal bihalal kok tidak berangkat itu tidak pernah ada. Semua dari lapisan masyarakat itu semua datang. Tidak khusus muslim tidak. Katolik, Pantai Kosta, GKJ, Buddha kalau ada. Semua ikut halal bihalal. Kalau misalnya pas hari raya Idul Fitri itu ya, kan biasanya yang warga muslim kan menyediakan makanan di meja-meja itu. Apakah yang warga non muslim juga? Non muslim malah banyak. Ada persiapan itu tuh. Iya, persiapan makanan, snack-snack gitu. Saya enggak omong sombong. Di tempat saya kalau Mas Joko ke tempat orang yang bukan muslim, pas hari raya itu mesti komplit. Dan di tempat saya itu ya unik. Saya itu serumah, ada muslimnya, ada katoliknya. Anak saya itu tokoh muslim paribasane wong dari Demak,
Kalau mak ke gereja, ya tetep Nganter. mak ke gereja, gue tak derek kayak gitu. Enggak gitu terus Pak Luweh. Uang tuaku itu, Muslim itu enggak kalau di tempat saya itu. Bahkan ada ya katanya mbahnya masih Katolik, tapi cucunya berangkat ke TPQ itu diantar mbahnya. Itu kata siapa itu? Pak Bejo, Mbah Dola itu, Pak. Oh iya itu. Itu cucunya kan Muslim. Ya. Nah itu tetap nganu. Tadi masalah itu. Ngantar ngaji. Iya. Masalah nganu enggak dipikir. Oh iya betul. Yang penting kegiatannya itu dilakukan yang sepenuhnya. Biar enggak ada penyelewengan bermasyarakat. Ya. Artinya seperti Pak Baris, misalnya kok suatu ketika datang ke masjid itu tidak canggung lagi, karena enggak. ini masjid ini juga punya untuk kepentingan dusun ya. Nah, kalau gini, kalau siaran, saya kan pernah nyiar ke entah kerja bakti, entah apa itu ada seripah. Ya. Saya masuk ke masjid bawah kan ya biasa, Oh. tapi ya bisa izin. Ngasih pengumuman Iya, gitu itu ya izin, tapi ya biasa saja. Oke. Nggak ada canggung terus. Dan warga muslim ya silahkan Pak, gitu. Oh, gitu. Aduh. Berarti praktek-praktek agama yang sifatnya itu sosial umum tetap berjalan seperti biasa. Ya. Biasa. Ya termasuk misalnya kalau non sewu, kalau tanya misalnya pas pembagian daging kurban itu gimana prakteknya di Mingor? Oh, daging kurban itu biasanya itu ini apa adanya toh? Iya. Warga muslim yang mempunyai lingkungan, umpamanya Pak Masudi itu kan muslim, Ya. oleh jatah berapa, yang dari warga yang dapat yaitu dikasih. Oh Itu. Iya. Nah, kalau pengurus itu memang ada jatah tersendiri dari masjid, Ya, dari panitia, amil, ya. amil. Saya RT Pak Kadus apa itu mesti mendapat sendiri, terkecuali tambahan dari pribadi perorangan sing oleh jatah oke warga Katolik, oke warga Pentakosta, itu tahu semua. Iya. Termasuk warga Katolik pun dulu ketika saya masih ingat itu. Dulu ketika ada bencana di Bantul itu ya, langsung gereja itu saya tahu, saya diceritain sama Dek Iwan, langsung mengumpulkan berbagai macam, langsung dikirim ke sana dan itu tidak memandang. Itu enggak dari Katolik saja, itu pengurus RW mengeluarkan dana untuk bantu di Bantul. Oh, berarti kalau itu memang kepentingan umum, tidak memandang agama. Ya udah, nek dipandang agama kan Orang-orang terlalu ya. banyak repot, rapat barang. Dan orang-orang itu sudah percaya kepada itu ya enggak mempersoalkan. Kalau di Mingor mungkin pernah jadi misalnya perkawinan beda agama itu mungkin Lo itu ya, Katolik ya. dijab karo Muslim. Ya entah ini menjadi Katolik atau menjadi Muslim, tapi ijabe yo kemarin itu ada enggak, ya tetap Muslim karo Muslim. gitu. Nah, kalau mau gelem pindah ya pindah, Katolik ya Katolik, Pentakosta, tapi ijab kedua belah ijab kan enggak. Nggak menjadi masalah. Contohnya ya dulu ya, yang saya alami, anak saya kan tokoh Katolik, kerja di Semarang, ketemunya wong Demak Muslim, yuk pamitan, Pak aku arek dipek wong Demak, seneng ora? Seneng, lakoni, neng kudune dilakoni, itu saran saya. Nek ming pindah agama ora lakoni ya malah repot. Ya, Itu. Oke. Nah, tetap lain agama bisa, tetapi ijabnya terus kalau sudah Muslim ya ijab Muslim harus dilakoni. Ini saran saya itu. Gitu. Nah, seperti itu kan kemarin ada anaknya Pak Hartono, itu kan Katolik, dipek melereng Muslim. Ya, ijab Muslim harus dilakoni. Menora. Dan tidak menimbulkan Gejolak. sesuatu yang Oh enggak, warga protes ya enggak. enggak. Saya protes ya, yang penting tujuan saya itu guyub rukun.